Kalau kita membicarakan film Batman, kalian pernah nggak nonton film Batman Returns dan juga Batman Forever? Dua-duanya sama film Batman, tapi rasanya seperti dari dua franchise yang berbeda. Batman Returns punya Gotham yang lebih gelap, dingin, gothic, dan penuh karakter yang disturbing. Tapi 3 tahun kemudian, Batman Forever datang dengan Gotham yang jauh lebih colorful, penuh neon, Batman lebih flamboyan, dan humor yang lebih dominan. Dari Batman yang penuh sosok traumatis, menjadi Batman yang jauh lebih ramah untuk pasar mainstream. Tapi kenapa perubahan itu bisa sampai terjadi? Apakah Tim Burton memang sudah tidak ingin melanjutkan Batman lagi? Atau justru Warner Bros. Ingin mengambil Batman dari tangan Burton? Karena ternyata perubahan ini bukan terjadi begitu saja. Semuanya bermula ketika Batman 1989 menjadi terlalu sukses dan menjadi fenomena global waktu itu. Dan Warner Bros. Mulai menyadari bahwa mereka sedang tidak lagi melihat Batman sebagai sebuah film, tapi sebuah kesempatan menjadi uang. Meledaknya Batman di tahun 1989. Untuk memahami semua ini, kita harus kembali ke masa lalu, yaitu ke tahun 1989. Warner Bros. Memberikan Tim Burton kesempatan untuk membawa Batman ke layar lebar dengan pendekatan yang jauh lebih serius dan juga gothic. Bahkan Michael Keaton sempat dianggap sebagai pilihan yang aneh untuk memainkan Batman waktu itu. Tapi ketika filmnya dirilis, semuanya berubah. Batman 1989 menjadi fenomena global waktu itu. Michael Keaton berhasil membuktikan dirinya dan Jack Nicholson menjadi standar Joker waktu itu. Dan Gotham versi Tim Burton memberikan identitas visual yang belum kita lihat sebelumnya. Gotham bukan sekedar kota, Gotham terasa seperti karakter, gelap, monumental, gothic, dan sedikit seperti mimpi buruk. Tapi yang paling penting, film ini meledak di bioskop. Dan bagi Warner Bros., kesuksesan tersebut membuka sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Mereka tidak lagi melihat Batman sebagai sebuah film karakter, tapi mereka melihat sebuah franchise. Dan bagi sebuah karakter yang berubah menjadi sebuah franchise, cara studio melihatnya juga ikut berubah. Batman bukan lagi sekedar film. Sekarang Batman memiliki sesuatu yang jauh lebih besar di belakangnya. Merchandise, mainan, lisensi, kampanye pemasaran, dan tentu saja pasar keluarga. Warner Bros. Tentu ingin Batman bisa dinikmati oleh banyak orang dan semua kalangan seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, keluarga. Secara bisnis semuanya masuk akal. Tapi masalahnya, Tim Burton tidak pernah membuat Batman dengan pola pikir seperti itu. Burton melihat Batman sebagai sebuah dunia gothic yang bisa dia eksplorasi dengan karakter-karakter aneh, gelap, dan aneh secara psikologis. Dan ketika dia mendapatkan kesempatan membuat film kedua, Burton justru membawa sesuatu yang jauh lebih aneh lagi. Ekspektasi yang salah tentang Batman Returns. Dan bukannya membuat Batman yang lebih aman untuk pasar keluarga, Burton justru semakin memperkuat identitasnya. Gotham menjadi lebih gelap dan juga gothic, Penguin dibuat lebih fantasi dan juga tragis, Catwoman menjadi jauh lebih kompleks dan psikologis, bahkan hubungannya antara Batman dan juga villainnya terasa seperti tragedi daripada pertarungan antara superhero dan juga villainnya. Batman Returns terasa seperti sangat personal dan justru disitulah masalahnya. Film ini mendapatkan kontroversi karena terlalu gelap dan juga tidak cocok untuk anak-anak. Nah, ini masalahnya. Warner Bros. Sedang menjual Batman sebagai brand yang sangat besar untuk keluarga, tetapi film Batman yang mereka tonton berisi tentang Penguin yang disturbing, Catwoman dengan unsur sensual yang kuat, dan atmosfer yang jauh lebih dewasa. Jadi dari sisi Burton, Batman Returns adalah sebuah evolusi, tapi sisi Warner Bros., Batman mulai bergerak ke arah yang sulit untuk mereka kontrol. Karena mereka tidak hanya ingin Batman menjadi film yang bagus, mereka ingin Batman menjadi franchise yang bisa dijual ke semua orang. Tim Burton seharusnya memiliki sebuah trilogi. Namun ada satu hal yang membuat kisah ini jauh lebih menarik lagi. Tim Burton sebenarnya belum selesai dengan Batman. Setelah Batman Returns, ada rencana untuk melanjutkan franchise melalui proyek yang sering dikenal sebagai Batman Continues. Dan proyek ini menarik karena masih mempertahankan dunia yang sudah dibangun oleh Tim Burton. Michael Keaton masih direncanakan sebagai Batman, dan Riddler menjadi salah satu karakter yang dipertimbangkan sebagai villain utama di film ini. Harvey Dent juga memiliki kemungkinan berkembang menjadi Two-Face. Bahkan ada perbincangan mengenai kembalinya Michelle Pfeiffer dengan Catwoman-nya. Artinya, kalau proyek ini benar-benar terwujud, kita mungkin akan mendapatkan film ketiga yang masih memiliki identitas Tim Burton. Gotham masih gothic, Michael Keaton menjadi Batman, dan dunia dibangun sejak 1999 masih berlanjut. Jadi Tim Burton bukan meninggalkan Batman karena dia sudah kehabisan ide, dia masih punya cerita sebenarnya, masih ada karakter yang ingin dia kembangkan, masih ada dunia yang ingin dia eksplorasi, tapi masalahnya Warner Bros. Mulai menginginkan Batman yang berbeda.
Konflik visi Tim Burton versus kepentingan franchise. Seringkali konflik ini disederhanakan menjadi Burton ingin Batman yang lebih gelap, sementara Warner Bros ingin Batman yang lebih family friendly. Tapi sebenarnya masalahnya jauh lebih besar daripada kita kira. Ini adalah konflik tentang siapa yang menentukan arah sebuah franchise Batman. Tapi bagi Tim Burton, Batman adalah sebuah dunia yang bisa dia interpretasikan. Bagi Warner Brothers, Batman sudah menjadi salah satu aset terbesar yang mereka miliki. Dan ketika sebuah franchise menjadi sebegitu besarnya, studio ingin memiliki kontrol mutlak atas franchise tersebut. Akhirnya, Tim Burton tidak lagi menjadi pilihan utama untuk menyutradarai film berikutnya. Tapi Warner Bros juga tidak ingin membuang Tim Burton. Burton masih terlibat sebagai produser, hanya saja kursi sutradara sudah berpindah tangan. Dan orang yang dipilih untuk membawa Batman ke arah yang baru yaitu adalah Joel Schumacher. Joel Schumacher bukan orang awam tentang Batman. Nah, sebelum kita menyalahkan Joel Schumacher atas apa yang terjadi di balik layar Batman Forever dan juga Batman and Robin, ada satu hal yang perlu kita luruskan. Joel Schumacher bukan orang yang datang ke Batman tanpa memahami apa yang sedang dia kerjakan. Dia tahu sebenarnya Batman adalah karakter dengan sejarah yang panjang, dan dia juga tidak datang ke Warner Brothers untuk membuat film buruk. Justru dia dipilih oleh Warner Bros karena menginginkan pendekatan yang berbeda. Batman Forever menjadi percobaan pertamanya. Gotham dirubah menjadi lebih colorful, neon mulai mendominasi, kostum Batman menjadi lebih flamboyan, humor bertambah, dan bahkan Batman terasa lebih seperti blockbuster superhero mainstream. Michael Keaton tidak lagi kembali sebagai Batman karena memiliki perbedaan visi di Batman Forever. Val Kilmer datang untuk mengambil alih Batman. Tapi menariknya, Batman Forever berhasil secara komersial, dan keberhasilan itu memberikan Warner Bros alasan untuk percaya bahwa ke arah yang lebih baru dan bisa bekerja seterusnya. Film Batman atau iklan mainan Batman. Nah, justru di sini masalah berikutnya. Ketika sebuah formula berhasil, studio biasanya ingin mendorong formula lebih jauh lagi. Lebih banyak warna, lebih banyak karakter, lebih banyak aksi, lebih banyak humor, dan tentu saja lebih banyak yang bisa dijual. Schumacher sendiri kemudian pernah berbicara mengenai pengalamannya membuat Batman and Robin dengan cara yang menggambarkan betapa kuatnya hubungan film tersebut dengan sisi merchandise. Bahkan ada perasaan dia seperti mengatakan bahwa ini bukan sekedar membuat film Batman, tetapi membuat sesuatu yang sangat terikat dengan mainan produk dan juga mainan, ya iklan mainan. Dan ketika kita melihat hasil akhirnya, kita bisa memahami kenapa komentar tersebut begitu melekat pada film ini. Batman and Robin bukan sekedar film, tapi adalah komersial mainan yang sungguh besar. Batman and Robin terlalu jauh. Batman and Robin membawa pendekatan Schumacher ke titik yang cukup ekstrim. Gotham berubah menjadi lautan neon. Batman and Robin mendapatkan kostum yang semakin flamboyan. Yes, Bat Nipples. Mr. Freeze dipenuhi oleh one-liner, dan Poison Ivy dibuat sangat cringe, dan semuanya terasa jauh lebih colorful daripada dua film Burton sebelumnya. Tapi masalahnya bukan sekedar warna, bukan juga karena humornya terlalu banyak. Masalahnya dirasakan itu karena penonton seperti merasa Batman bukan sekedar karakter lagi, tapi Batman ini sudah seperti produk. Karakter yang dulu terasa seperti misterius dan traumatis sekarang seperti sebuah bagian spektakel besar franchise. Dan ketika sebuah film superhero mulai terasa seperti lebih tertarik menjual dunianya daripada menceritakan karakternya, penonton bisa merasakan Batman and Robin masih sebenarnya Batman and Robin ini masih menghasilkan uang secara global, tapi menyebutnya sebagai kegagalan finansial pun tidak tepat juga. Tapi secara reputasi pukulannya sangat besar. Kritikus menghancurkannya, penonton kecewa, dan masa depan franchise Batman di layar hampir diambang kehancuran. Jadi, apakah Joel Schumacher adalah orang yang menghancurkan Batman? Sebenarnya jawabannya nggak sesederhana itu, karena Joel Schumacher bukanlah orang yang pertama yang membawa perubahan terhadap Batman. Joel Schumacher lebih ke orang yang melanjutkan franchise yang ditinggalkan oleh Tim Burton, dan dimana Tim Burton adalah orang yang berhasil membentuk image Batman di khalayak umum sebagai karakter yang dark, traumatik, dan juga aneh secara psikologis. Nah, Warner Bros ingin mengubah arah tersebut ke Batman yang lebih family friendly dan lebih mudah dijual. Nah, Joel Schumacher ingin memenuhi ekspektasi tersebut, yang dimana bisa jadi bukti yang paling otentiknya Batman Forever berhasil secara komersialnya. Nah, tapi masalahnya di sini yaitu adalah ketika formulanya ini didorong sampai ke titik paling ekstrim, yaitu adalah Batman and Robin, yang hasilnya justru kebalikannya. Jadi Schumacher lebih tepat dilihat sebagai gejala dari perubahan franchise, bukan satu-satunya penyebabnya. Burton membangun Batman sebagai sebuah visi, Warner Bros mulai melihat Batman sebagai franchise, Schumacher kemudian bekerja di dalam franchise yang sudah berubah itu. Nah,
Di sini ketika semuanya berakhir terlalu jauh, Schumacher yang duduk di kursi sutradara ketika konsekuensinya meledak, itulah sebabnya nama Joel Schumacher selalu melekat dengan esensi kejatuhan Batman era 90-an. Hampir menjadi akhir Batman. Setelah Batman and Robin, Warner Bros. Tidak langsung membawa Batman ke layar lebar. Franchise ini membutuhkan waktu untuk menemukan identitasnya kembali, dan itu yang menunjukkan seberapa besar dan juga kuat pukulan yang diberikan Batman and Robin kepada franchise Batman. Dari fenomena yang meledak yaitu Batman karya Tim Burton di 1969 menjadi franchise yang hampir memerlukan satu dekade untuk kembali lagi. Dan ironisnya, Batman tidak benar-benar mati, ia hanya kehilangan arah. Warner Bros. Akhirnya membutuhkan pendekatan baru untuk mengembalikan kredibilitas karakter ini. Dan bertahun-tahun kemudian, kita tahu siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu dicerita di beberapa dekade kemudian, yaitu cerita bagaimana Batman akhirnya bangkit kembali di tangan dingin sang legend Christopher Nolan. Dan inilah mungkin ironi terbesar dari kisah Tim Burton dan juga Batman. Burton tidak kehilangan Batman karena dia gagal. Dia kehilangan Batman karena Batman terlalu sukses. Batman 1969 membuat karakternya menjadi sebuah fenomena global. Batman Returns menunjukkan betapa kuatnya identitas yang diberikan Burton ketika diberikan kebebasan. Tapi kesuksesan itu membuat Batman menjadi terlalu besar hanya untuk dipandang sebagai sebuah film. Dia menjadi sebuah franchise. Ketika franchise menjadi semakin besar, kepentingan studio pun ikut membesar. Burton pergi, Michael Keaton tidak kembali, dan Schumacher masuk. Batman Forever membuktikan arah yang baru dan bisa berhasil, tapi Batman and Robin memberikan sesuatu yang sangat ekstrim dan memberikan kebalikan yang diharapkan studio itu sendiri, sampai hampir membuat Batman kehilangan arahnya dan juga tempat di bioskop. Dan yang paling ironisnya, kita tidak pernah tahu film ketiga Tim Burton itu seperti apa, yaitu adalah Batman Continues yang hanya menjadi sebuah nama dan juga rencana. Michael Keaton tidak kembali dan dunia Gothic Burton berakhir, dan Batman harus menunggu bertahun-tahun kemudian untuk mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Jadi mungkin pertanyaannya bukan kenapa Tim Burton meninggalkan Batman, tapi apa yang terjadi ketika Batman menjadi terlalu besar untuk dimiliki oleh seorang sutradara. Karena pada akhirnya Tim Burton tidak kehilangan Batman karena Batman-nya gagal, dia kehilangan Batman karena Batman-nya menjadi terlalu besar dan juga berhasil. Oh ya, kalau kalian yang sudah menonton video sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Kalau kalian punya pendapat bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video pembahasan Batman seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya untuk tidak ketinggalan video kita pembahasan Batman selanjutnya di Kurosaki Wayne. See you in another time and see you in other night. See you guys.